Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan ke-13 Mikrobiologi dan Kimia Pangan dengan topik yang akan disampaikan yaitu terkait protein di dalam bahan pangan. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi diharapkan setelah perkuliahan ini minimal gitu ya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ikatan dalam protein itu apa saja, kemudian jenis asam amino apa saja, dan muatan pada asam amino. Nah, kemudian diharapkan mahasiswa juga mampu menjelaskan terkait sifat fungsional protein dari dalam bahan pangan ya, mulai dari denaturasi protein, kemudian protein sebagai enzim, kemudian protein dalam membentuk buih, dan sebagainya. Oke, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi, apa itu protein? Nah, protein ini adalah zat gizi makro. Ya, berarti kalau makro itu besar ya, tersusun dari molekul mikro ya. Nah, penyusun-penyusun dari protein ini yaitu asam amino ya. Jadi asam amino ini mikro ya. Kalau makro kan besar ya, kalau mikro kecil ya. Jadi asam amino ini adalah penyusun-penyusun ya atau senyawa yang menyusun protein gitu ya. Jadi kalau misalkan gula ini disusun dari glukosa, kemudian fruktosa, galaktosa. Nah, kalau protein, nah ini molekul yang paling kecil atau molekul penyusun protein yang paling kecil disebut dengan asam amino. Nah, protein ini berperan penting bagi tubuh ya atau sistem metabolisme dan juga terhadap mutu bahan pangan. Nah, protein ini eh, fungsinya apa gitu ya terhadap tubuh kita? Yang pertama bisa sebagai zat pembangun jaringan gitu ya, seperti jaringan otot ataupun jaringan pada sistem pencernaan gitu ya. Nah, ini biasanya tersusun dari asam amino gitu ya. Misalkan seperti di rambut keratin. Nah, ini keratin ini salah satu jenis asam amino. Nah, kemudian asam amino juga biasanya mempunyai aktivitas biologis sebagai hormon, enzim, dan antibodi ya. Jadi beberapa hormon, enzim, dan antibodi juga biasanya tersusun dari rantai-rantai asam amino ya. Jadi beberapa jenis hormon ataupun enzim biasanya memiliki sifat yang sama seperti protein ya, karena senyawanya tersusun dari rantai asam amino. Nah, kemudian protein ini juga sebagai sumber energi ya. Jadi selain karbohidrat, protein ini juga berfungsi sebagai sumber energi. Nah, protein ini menyumbang energi sebesar 4 kilokalori pada setiap gramnya, gitu ya. Nah, kemudian ini fungsi protein dalam proses pengolahan pangan. Nah, ini protein ini biasanya berperan dalam mempengaruhi karakteristik produk pangan. Misalnya, sebagai pengental ya, kalau teman-teman ini tahu gelatin ya. Nah, ini kan gelatin ini salah satu protein gitu ya. Nah, ini bisa sebagai pengental atau pembentuk gel gitu ya. Atau sebagai emulsifier ya. Jadi emulsifier ini yang menyatukan antara air dan lemak gitu ya, ditambahkan emulsifier ya agar homogen campurannya. Nah, kemudian protein ini bisa membentuk buih, contohnya dalam pembuatan marshmallow ataupun kuning telur yang dikocok. Nah, ini ada sifat protein yaitu membentuk buih ya dan bisa menghasilkan flavor yang diinginkan. Salah satunya misalkan yang sudah kita bahas yaitu reaksi pencoklatan Maillard. Nah, ini Maillard ini kan terjadi ketika asam amino bertemu dengan gula reduksi dan ada proses pemanasan dan menghasilkan warna coklat dan karakteristik flavor tertentu, gitu ya. Nah, kemudian protein ini bisa diperoleh dari banyak bahan pangan. Contohnya kalau misalkan dari tanaman, ada dari kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah. Kalau misalkan dari hewan, bisa dikonsumsi dari daging,
ikan ataupun unggas gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang cukup penting adalah struktur kimia dari protein, gitu ya. Nah, protein ini tersusun dari asam-asam amino yang dihubungkan satu sama lain melalui ikatan peptida, gitu ya. Jadi, nah ini kita lihat ini asam amino ya. Jadi asam amino ini terdiri dari dua gugus fungsi, yaitu gugus fungsi amina dan gugus fungsi karboksil dan memiliki rantai R, gitu ya. Nah, ini satu molekul asam amino. Nah, ketika asam amino ini bergabung dengan asam amino lain, maka diperolehlah yang namanya protein, gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada asam amino R1, kemudian ada asam amino R2. Nah, ini berikatan ya yang disebut dengan ikatan peptida atau ikatan yang menghubungkan dua asam amino. Nah, ini baru bisa terbentuk protein, gitu ya. Jadi protein ini terbentuk dari minimal dua asam amino, gitu ya. Nah, kalau misalkan asam amino saja, nah ini belum bisa disebut dengan protein ya. Jadi protein ini minimal dibentuk dari dua asam amino, gitu ya. Nah, tetapi biasanya protein ini bukan hanya dari dua asam amino, tetapi dari banyak jenis asam amino yang berikatan. Seperti itu ya. Nah, asam amino ini memiliki dua gugus fungsi tadi ya. Ada gugus karboksil, yang ini ya, COOH, ya. Kemudian gugus amina, NH2, gitu ya. Ada atom nitrogen dan dua atom hidrogen, gitu ya. Nah, ini keunikan dari protein, ya. Jadi gugus fungsi karboksil atau COOH ini ya. Ingat ya, karboksil, COOH dapat membentuk ion negatif. Ya, nah yang tadinya dia senyawanya yaitu COOH, ya, dia akan melepaskan satu atom hidrogen, gitu ya, menjadi COO, gitu ya. Tadi kan awalnya COOH, gitu ya, muatannya netral. Nah, kemudian COOH ini akan melepaskan atom hidrogen, gitu ya, menjadi COO-min, gitu ya. Jadi H-nya lepas, gitu ya. Nah, sehingga ketika gugus karboksil ini ya melepaskan satu atom hidrogen, ya, maka protein ini akan bermuatan negatif, gitu ya, sehingga bersifat asam, gitu ya. Jadi COOH atau gugus karboksil yang melepaskan satu ion hidrogen, maka gugus tersebut akan membentuk ion negatif, gitu ya. Nah, sehingga memberikan dampak asam terhadap protein ya. Jadi proteinnya bisa bersifat asam ya. Nah, kemudian yang kedua ada gugus amina ya. Gugus amina atau NH2 gitu ya dapat membentuk ion positif ya menjadi NH3+ karena menangkap ion H+ sehingga senyawanya bersifat basa, gitu ya. Jadi kalau COH dia hanya bisa melepaskan hidrogen sehingga terbentuk COO-min dan terbentuk ion negatif ya karena melepaskan hidrogen. Nah, kalau gugus amina dia kemampuannya adalah mengikat hidrogen, gitu ya, sehingga membentuk ion positif yang tadinya NH2, H-nya bertambah satu menjadi 3 ya, dan berubah menjadi muatannya yang tadinya netral ya NH2 berubah menjadi positif karena ada tambahan H+, gitu ya. Nah, kalau tadi COH dia berion negatif karena H+ ini hilang ya, jadi COO-min. Kalau NH2 dia menjadi ion positif karena dia mengikat H+, gitu ya. Nah, COOH yang bersifat ion negatif bersifat asam ya. Kalau misalkan NH3+ ya yang menangkap
ion yang menangkap H+ menjadi ion positif, maka proteinnya akan bersifat basa. Seperti itu ya. Nah, sehingga protein ini disebut dengan senyawa amfoter. Apa itu senyawa amfoter? Senyawa amfoter ini adalah senyawa yang dapat bersifat asam ataupun basa tergantung dengan lingkungannya. Gitu ya. Jadi protein ini bisa kita modifikasi ya, mau kita sifatnya asam atau mau kita sifatnya basa ya. Nah, ini modifikasinya bagaimana? Yaitu modifikasi pH lingkungan gitu ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya gitu ya. Nah, selain gugus karboksil dan gugus amina, asam amino ini juga memiliki gugus samping, ya. Nah, ini kita lihat kelompok R atau disebut dengan gugus samping. Nah, gugus samping atau gugus R ini adalah gugus yang membedakan asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Nah, asam amino itu banyak gitu ya, kurang lebih ada 20 jenis. Ada vanilin, fenilalanin, glutamat, metionin, dan sebagainya. Nah, yang membedakan asam amino satu dengan asam amino yang lain adalah gugus R-nya, gitu ya, atau bentuk gugusnya, gitu ya. Kalau amina dan karboksilnya ini sama setiap asam amino, tetapi yang membedakan adalah rantai atau bentuk gugus R-nya, gitu ya. Nah, kalau misalkan gitu ya, gugus samping ini dia sifatnya polar, ya, maka protein ini bisa larut di dalam air, gitu ya. Kalau misalkan gugus R ini senyawanya atau molekulnya, gitu ya, bersifat nonpolar, maka protein ini tidak bisa larut dalam air, ya, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat, nah ini muatan daripada protein yang tadi kita bahas ya. Jadi protein ini kita bisa modifikasi mau sifatnya asam atau mau sifatnya basa. Ya, kalau misalkan sifatnya asam, berarti kita harus membuat ion karboksil menjadi ion negatif ya, atau kehilangan H plusnya gitu ya. Kalau misalkan proteinnya kita mau modifikasi memiliki sifat yang basa, maka kita harus membuat ion positif ya, seperti itu. Nah, ini tergantung dari apa? Tergantung dari lingkungannya ya. Jadi lingkungannya bisa kita modifikasi gitu ya. Nah, kita lihat ini yang pertama, kondisi lingkungan. Nah, ketika kita modifikasi gitu ya, lingkungan itu memiliki pH asam, gitu ya. Nah, jadi misalkan produk susu, gitu ya. Produk susu ini kita ingin modifikasi gitu ya. Nah, modifikasi agar senyawa susunya ini bersifat basa, gitu ya. Maka kita bisa modifikasi lingkungannya dengan menurunkan pH atau kita tambahkan senyawa tertentu yang bisa menurunkan pH atau kita tambahkan senyawa asam, gitu ya. Nah, ketika lingkungan yang kita berikan memiliki pH rendah atau pH-nya asam ya atau 7 ke bawah, maka lingkungan tersebut memiliki ion H+ banyak. Ya. Nah, kalau misalkan ion H+ banyak di dalam lingkungan, maka yang tadi gugus amina NH2 akan banyak menangkap H+ sehingga membentuk banyak NH3+. Ingat ya, yang bisa menangkap H+ yaitu gugus amina. Sedangkan gugus COOH dia kemampuannya adalah melepaskan H+, ya. Jadi kalau lingkungannya asam, berarti ion positifnya banyak atau H+-nya banyak, berarti yang diuntungkan atau yang lebih dominan adalah NH2, gitu ya. Karena NH2 ini bisa mengikat H+ dan membentuk NH3+, gitu ya. Sehingga ketika NH2 ini banyak menangkap H+ dari lingkungan, maka terbentuk banyak NH3+, gitu ya. Sehingga
proteinnya akan bermuatan positif. Ya. Nah, kalau misalkan proteinnya bermuatan positif, maka protein tersebut akan bersifat basa. Gitu ya. Nah, kalau misalkan NH2 dia mengikat H+, kemudian bagaimana dengan COOH? Nah, COOH ini karena tadi kemampuannya mengeluarkan atau melepaskan H+, ketika lingkungannya tuh banyak H+, maka COOH ini dia tidak akan bereaksi ya atau muatannya netral ya. Jadi tetap saja menjadi COOH, tidak menjadi COO-. Gitu ya. Nah, jadi yang berubah hanya NH2 menjadi NH3+. Sedangkan COOH dia tidak akan berubah muatannya, ya. Masih tetap netral, gitu ya. Nah, ketika proteinnya bersifat basa atau muatannya positif, nah ini proteinnya akan lebih mudah larut, ya. Jadi kalau misalkan di dalam air, lebih mudah menyatu dengan air, seperti itu ya. Nah, aplikasinya dalam apa? Aplikasinya itu dalam eh, produk minuman susu yang berperisa buah. Nah, kalau misalkan kita lihat di pasaran ya, misalkan produk susu rasa mangga ataupun susu rasa jeruk ya. Nah, ini biasanya kelarutannya itu sangat tinggi atau sangat encer. Nah, ini kenapa bisa encer atau bisa lebih encer dibandingkan susu biasanya? Karena tadi ketika ditambahkan senyawa dari buah, ini akan menurunkan pH daripada susu, gitu ya. Nah, ketika pH susu tadi, ketika pH lingkungan ini turun ya, atau misalkan mendekati asam, nah ini lihat ion H+ banyak ya, maka NH2 akan berubah menjadi NH3+. Nah, muatannya positif dan proteinnya bersifat basa sehingga sifatnya mudah larut. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat nih produk minuman susu yang memiliki kelarutan atau kekentalan rendah atau encer ya, maka kita bisa menambahkan suatu senyawa yang sifatnya asam. Ya, intinya seperti itu. Nah, kemudian kita loncat dulu yang ketiga. Nah, kalau sebelumnya kita menurunkan pH-nya ya menjadi asam. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa meningkatkan pH-nya atau pH-nya menjadi basa ya agar proteinnya bersifat asam. Gitu ya. Nah, ketika pH tinggi atau lingkungannya basa atau kita set pH lingkungannya lebih dari 7. Nah, maka ini berarti ion H+ ya yang ada di dalam lingkungan ini sedikit. Gitu ya. Berbeda ya dengan kalau pH-nya asam berarti ion H+-nya banyak gitu ya atau protonnya banyak. Kalau pH-nya basa ya atau pH lingkungannya basa berarti ion H+-nya sedikit. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan pH basa, siapa yang bekerja? Yaitu COOH. Gitu ya. Nah, COOH ini dia akan melepaskan H+ ke lingkungan. Gitu ya. Menjadi COO-. Nah, berarti proteinnya nanti akan bermuatan negatif. Gitu ya. Nah, kalau protein bermuatan negatif, berarti protein tersebut akan bersifat sebagai asam. Gitu ya. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya sama ya seperti protein bersifat basa, maka akan lebih mudah larut. Gitu ya. Nah, tetapi aplikasinya berbeda. Aplikasinya apa? Yaitu pada salah satunya adalah pembuatan isolat protein kedelai. Atau contohnya adalah susu kedelai bubuk. Gitu ya. Jadi, bagaimana agar susu kedelai ini, ketika susu kedelai bubuk ini, ketika dicampurkan dengan air, mudah larut. Ya, berarti kita harus set lingkungan susu kedelai ini harus lingkungan basah, gitu ya. Atau kita tambahkan senyawa tertentu yang bisa meningkatkan pH dari susu kedelai.
ya, sehingga suhu kedelai ini dia akan bersifat asam dan mudah larut. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pH isoelektrik. Nah, apa itu pH isoelektrik? Ya, jadi pH isoelektrik itu adalah pH di mana protein ini tidak bermuatan positif, juga tidak bermuatan negatif. Ya, artinya protein ini tidak bermuatan. Gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita set protein bermuatan positif, ya, bermuatan positif dengan kita set lingkungannya yaitu asam ditambah senyawa asam, atau kita set bermuatan negatif dengan kita tambahkan senyawa basa. Nah, kalau misalkan kita ingin membentuk yang namanya pH isoelektrik, ya, maka kita bisa menambahkan suatu senyawa yang bisa mendekati pH isoelektrik protein tersebut, sehingga protein tersebut tidak bermuatan positif atau negatif. Contohnya apa? Contohnya dalam pembuatan keju. Ya, keju ini memiliki pH isoelektrik 4,6. Ya, jadi ketika keju ini kita berikan senyawa, ya, kemudian pH kejunya itu 4,6, maka keju tersebut tidak akan bermuatan positif atau tidak akan bermuatan negatif. Artinya, keju tersebut atau protein dalam keju tersebut tidak bermuatan. Ya, jadi pH isoelektrik atau kita sebut PI adalah pH di mana protein ini tidak bermuatan positif atau tidak bermuatan negatif. Ya, nah dampaknya apa? Ketika kita set lingkungan, gitu ya, mendekati pH isoelektrik protein, maka protein ini akan menggumpal. Contohnya tadi dalam pembuatan keju, ya. Nah, keju ini kan dari susu, ya. Susu ini pH isoelektriknya 4,6, ya. Jadi ketika kita tambahkan senyawa tertentu, ya, kemudian mendekati pH isoelektrik susu, maka susu ini akan menggumpal gitu ya, dan kita bisa saring gitu ya, membentuk keju gitu ya. Jadi biasanya kenapa dalam membuat keju dari susu hewani ini selalu ditambahkan asam. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar pH susu mendekati pH isoelektriknya sehingga susu bisa menggumpal. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang kalah penting adalah asam amino. Jadi asam amino ini kurang lebih berjumlah 20 gitu ya. Jadi sangat banyak gitu ya. Nah, tetapi ada yang namanya asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, apa itu asam amino esensial? Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh manusia, ya. Jadi tubuh kita tidak bisa memproduksi asam amino esensial, sehingga butuh asupan asam amino esensial dari bahan pangan lain, gitu ya. Nah, dari 20 asam amino terdapat 9 asam amino esensial atau yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Contohnya, asam amino isoleusin, leusin, metionin, fenilalanin, treonin, valin, lisin, dan histidin. Nah, ini 9 asam amino yang tidak dapat diproduksi di dalam tubuh kita. Ya, sehingga harus diperoleh dari bahan pangan yang ada di alam. Gitu ya. Nah, kenapa harus? Karena asam amino ini dia manfaatnya banyak, gitu ya, untuk pertumbuhan anak-anak, bayi, gitu ya. Nah, ini dan arginin ini dia sangat penting gitu ya untuk pertumbuhan jaringan bayi, gitu ya. Sehingga wajib gitu ya kita mengonsumsi asam amino esensial dari bahan pangan lain, ya. Nah, kita lihat ya tadi dengan gugus samping R ya. Jadi yang membedakan 20 asam amino ini adalah jenis gugus samping R-nya ya. Jadi asam amino alanin memiliki gugus samping yang berbeda ya dengan asam amino valin, leusin, isoleusin dan sebagainya. Gitu ya.
Nah, kemudian kita lihat gitu ya. Nah, ini ada asam amino nonpolar dan ada asam amino polar ya. Nah, kalau misalkan asam amino ini gugus R-nya adalah gugus nonpolar seperti alanin ya, maka asam amino ini tidak akan bisa larut dalam air, gitu ya. Kalau misalkan asam amino ini memiliki gugus samping, yaitu gugus polar, seperti glisin, serin, gitu ya, maka asam amino ini bisa larut di dalam air, gitu ya. Nah, ini sumber-sumber asam amino, gitu ya. Jadi asam amino ini tersusun dari atom karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, ya. Sehingga tidak heran kalau misalkan bahan pangan yang kaya protein ini sangat disukai oleh mikroorganisme, gitu ya. Jadi tidak heran ya kalau misalkan daging ayam, daging sapi, ini kalau misalkan penyimpanannya tidak baik, ini mudah sekali membusuk seperti itu ya. Nah, ini kadar protein di dalam setiap bahan pangan ini bervariasi gitu ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi gitu ya. Nah, ini kita lihat kalau misalkan daging sapi ini proteinnya sangat banyak ya, 8,5% gitu ya. Daging ayam juga sangat banyak yaitu 23,1%, telur 12,5%. Nah, ini beras, ini rendah ya, karena tinggi karbohidrat kalau beras. Nah, kemudian gandum juga tinggi. Nah, ini tahu ya, tahu keju. Nah, ini juga tinggi dengan kadar protein, seperti itu. Kalau misalkan sayuran seperti apel, kentang, nah ini biasanya proteinnya rendah ya, karena banyak mengandung karbohidrat, seperti itu. Nah, ini juga asam amino esensial. Jadi, teman-teman, kalau misalkan mengkonsumsi produk pangan yang ingin ada asam amino esensialnya, nah ini bisa dilihat ya. Nah, ini adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, sehingga kita perlu mengkonsumsinya dari bahan pangan. Nah, ini asam amino isoleusin ada di daging, susu, telur, gandum, kacang, dan jagung. Ya, nah jadi produk-produk ini daging, susu, telur, gandum, kacang-kacangan, dan jagung ini mengandung semua asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Nah, kemudian selanjutnya setelah asam amino ada jenis-jenis protein. Ya, jenis protein ini ada tiga. Ada protein sederhana, ada protein konjugasi, kemudian nanti yang ketiga ada protein turunan. Nah, apa itu protein sederhana? Nah, protein sederhana ini adalah protein yang tersusun dari asam amino tanpa komponen non-protein, ya. Jadi di dalam protein tersebut hanya ada asam amino, gitu ya. Tidak ada komponen karbohidrat, lemak, atau komponen lainnya. Nah, ini disebut protein sederhana. Jadi kalau misalkan proteinnya kita pecah, maka hasilnya akan asam amino lagi, gitu ya, tidak ada komponen lainnya. Contohnya apa? Albumin, gitu ya, pada putih telur. Atau misalkan dalam susu, daging, ya, ada protein globulin. Kalau misalkan dalam jagung ada protein prolamin. Kalau misalkan dalam gandum ada gluten. Nah, ini adalah protein sederhana. Kemudian ada yang disebut dengan protein konjugasi. Nah, kalau konjugasi berarti protein sederhana tetapi dikombinasikan dengan gugus non-protein atau disebut dengan gugus prostetik ya. Jadi protein konjugasi ini adalah protein sederhana yang berikatan dengan gugus non-protein. Contohnya karbohidrat, lemak, mineral, dan sebagainya. Contohnya apa? Lipoprotein. Nah, berarti kalau lipoprotein adalah protein yang berikatan dengan lemak. Contohnya apa? Di kuning telur. Ya, jadi kuning telur ini kan kebanyakannya komposisinya adalah lemak, gitu ya. Tetapi di kuning telur masih ada protein. Nah, apa itu proteinnya? Yaitu protein konjugasi. Adalah protein yang berikatan dengan lemak. Nah, kalau di putih telur, ini protein sederhana atau semuanya
tersusun dari asam amino saja. Kemudian ada glikoprotein, berarti protein yang berikatan dengan karbohidrat. Contohnya mucin. Mucin itu lendir ya. Misalkan di lendir siput atau di dalam air liur kita, ini ada protein, namanya glikoprotein atau protein yang berikatan dengan karbohidrat. Kemudian ada fosfoprotein atau protein yang berikatan dengan fosfat. Biasanya ini ditemukan di kasein susu atau protein susu, gitu ya. Nah, kita lihat protein susu ini ada yang disebut kasein, ada yang disebut globulin, ya. Nah, ini dalam susu ini banyak ya jenis proteinnya, jadi tidak hanya satu, ya. Ada fosfoprotein, juga ada protein sederhana. Nah, kemudian yang terakhir adalah protein turunan. Berarti kalau protein turunan ini adalah protein yang telah mengalami perubahan struktur karena ada proses pemanasan, kemudian penambahan asam, basa, ataupun enzim, gitu ya. Contohnya apa? Putih telur yang digoreng atau direbus. Nah, ini akan terjadi perubahan struktur yang awalnya cair menjadi padat. Nah, ini disebut protein turunan. Yogurt ya, yang awalnya susunya cair membentuk tekstur yang agak kental yang disebut protein turunan. Keju, kemudian daging dimasak. Jadi protein yang sudah bentuknya berubah ya, berbeda atau dari bentuk awalnya disebut dengan protein turunan. Kayak itu ya, jenis-jenis daripada protein ini ada 3. Nah, kemudian selanjutnya adalah sifat fungsional dari protein. Nah, sifat fungsional protein ini ada 5. Yang pertama sifat kelarutan, sifat denaturasi, protein sebagai emulsifier, protein sebagai enzim, dan protein untuk membentuk buih. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kelarutan protein. Nah, kelarutan protein ini ditentukan oleh asam amino yang menyusunnya, gitu ya. Nah, ini kan asam amino ini tadi ya, ada gugus karboksil, kemudian gugus amin. Ya. Nah, 2 gugus tersebut bisa memberikan sifat asam atau basa gitu ya terhadap protein. Nah, ini berpengaruh terhadap kelarutannya. Kalau misalkan proteinnya bersifat asam dan basa, berarti proteinnya mudah larut, gitu ya. Kalau misalkan proteinnya pH-nya dimodifikasi mendekati pH isoelektrik, maka proteinnya memiliki kelarutan rendah atau proteinnya akan menggumpal. Contohnya apa kelarutan protein? Ya, jadi protein ini kelarutannya kita modifikasi gitu ya. Mau mudah larut atau mau menggumpal ya, tergantung dengan pH isoelektriknya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau set proteinnya ini mudah larut, berarti kita harus set proteinnya bersifat asam, ya, atau pH-nya di bawah isoelektrik, ya, atau bersifat basa di atas titik isoelektrik. Jadi tidak boleh dekat dengan titik isoelektriknya. Kalau misalkan proteinnya mau kita modifikasi mudah larut di dalam air ataupun lemak. Kalau misalkan proteinnya mau kita set menggumpal ataupun mendenaturasi, gitu ya, menggumpal, maka kita harus set mendekati pH isoelektriknya. Contohnya apa? Gitu ya. Kasein susu atau protein susu biasanya pH-nya 7 ya. Jadi misalkan susu-susu yang ada di tempat penampungan atau di sebelum diproduksi menjadi yogurt, biasanya pH-nya adalah 7. Kemudian, susu ini ingin kita modifikasi agar terbentuk keju, gitu ya, atau misalkan susunya menggumpal. Maka kita harus tahu pH isoelektrik susu berapa. Nah, ternyata pH isoelektrik susu ini adalah 4,6. Ya. Jadi yang sebelumnya pH susu 7, bagaimana caranya? Harus kita turunkan pH-nya mendekati 4,6 agar susu tersebut bisa menggumpal. Salah satu caranya yaitu dengan penambahan asam.
gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam pembuatan yogurt, biasanya asamnya ini dihasilkan dari bakteri Lactobacillus, gitu ya, sehingga pH-nya secara alami bisa turun dan terjadi penggumpalan susu, gitu ya. Nah, kemudian kelarutan protein selain dari sifat asam dan basanya atau pH isoelektriknya juga bisa kita lihat dari rantai sampingnya, gitu ya. Contohnya apa? Kalau misalkan rantai sampingnya adalah rantai polar, maka protein tersebut bisa larut dalam air. Kalau misalkan rantai sampingnya adalah rantai nonpolar, maka proteinnya tidak bisa larut dalam air, tetapi bisa larut dalam lemak. Contohnya apa? Albumin atau putih telur. Kenapa putih telur bisa larut di dalam air? Karena putih telur memiliki asam amino aspartat. Asam amino aspartat ini adalah asam amino yang gugus R-nya itu bersifat polar, ya, sehingga bisa larut ketika dicampurkan dengan air, seperti itu ya. Nah, kemudian sifat fungsional yang kedua adalah denaturasi protein, ya. Apa itu denaturasi? Denaturasi ini adalah perubahan struktur protein tetapi tidak memutus ikatan peptidanya, ya. Jadi hanya struktur yang bentuknya yang berubah, tetapi ikatannya tidak putus. Contohnya apa? Putih telur kita goreng, ya, yang awalnya bentuknya cair berubah menjadi padat. Nah, ini denaturasi, gitu ya. Jadi strukturnya berubah. Yang awalnya strukturnya cair, bentuknya cair, berubah menjadi padat. Ini disebut dengan denaturasi, ya. Jadi perubahan struktur pada protein tanpa memutuskan ikatan peptida karena proses pemanasan, ya. Nah, biasanya pemanasan atau denaturasi protein ini bisa terjadi ketika dipanaskan, gitu ya, di suhu di atas 75 derajat Celcius. Seperti itu ya. Nah, kemudian sifat fungsional yang kedua adalah protein sebagai emulsifier. Ya, jadi apa itu emulsifier? Emulsifier itu adalah senyawa yang bisa menghubungkan antara lemak dan air. Jadi kalau sebelumnya lemak dan air ini berada dalam fase yang berbeda, nah ini bisa dicampurkan dengan cara apa? Dengan ditambahkan emulsifier. Ya, jadi emulsifier ini bisa mengikat air, bisa mengikat lemak, sehingga keduanya bisa bercampur. Nah, kenapa protein bisa menjadi emulsifier? Karena protein ini memiliki dua gugus, yang yaitu gugus hidrofilik atau gugus yang suka air, ya, hidrofilik, ya, suka air berarti mengikat air, dan gugus hidrofobik berarti hidrofobik ini yang mengikat lemak, gitu ya. Nah, yang mengikat air apa saja? COO, karboksil. Nah, ini nih mengikat air. Gugus amina ini juga mengikat air, ya. Kemudian gugus OH, ini kita lihat ya, asam amino kan ada karboksil, ada amina, kemudian ada gugus OH. Nah, ini gugus polar berarti mengikat air. Kemudian gugus nonpolar atau hidrofobik yang mengikat lemak apa? Yaitu adalah rantai R-nya, gitu ya. Jadi tidak semua eh, protein ini bisa dijadikan emulsifier, ya. Hanya protein yang memiliki rantai nonpolar yang biasanya bisa dijadikan emulsifier, gitu ya. Karena rantai R yang nonpolar inilah yang sifatnya hidrofobik yang bisa berikatan dengan lemak, seperti itu ya. Oke, kalau misalkan rantai R-nya bersifat polar, dia tidak bisa mengikat lemak. Jadi yang hanya bisa mengikat lemak adalah rantai R yang sifatnya nonpolar. Seperti itu ya. Nah, ini protein dari bahan pangan yang bisa jadi emulsifier yaitu susu, telur, kemudian daringan daging gitu ya, yang diisolasi gitu ya asam amino nonpolarnya sehingga bisa dijadikan emulsifier.
Kemudian sifat yang selanjutnya adalah protein sebagai enzim, ya. Nah, enzim ini adalah makromolekul yang tugasnya mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, enzim ini nah biasanya tersusun dari asam amino sehingga memiliki sifat yang sama seperti protein, ya. Nah, enzim ini banyak gitu ya sifat fungsionalnya baik untuk metabolisme tubuh ataupun untuk pengolahan bahan pangan. Nah, contohnya misalkan untuk pengolahan bahan pangan, yaitu ada enzim amilase. Enzim amilase ini biasanya dalam ragi roti, gitu ya. Jadi untuk membantu fermentasi roti, biasanya ada enzim amilase dari ragi, gitu ya, atau Saccharomyces. Kemudian ada enzim protease yang bisa memecah protein. Contohnya, enzim papain di daun pepaya. Nah, kenapa misalkan kita ingin melunakkan daging, ya, protein daging, biasanya ditambahkan daun pepaya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya agar enzim papain di dalam daun pepaya ini bisa memecah protein di dalam daging menjadi asam amino yang lebih sederhana, ya. Sehingga ketika dimasak, ya, daging tersebut bisa lebih mudah lunak, ya, atau lebih mudah terurai. Kemudian ada enzim lipase yang bisa memecah lemak. Ya, contohnya misalkan dalam produksi keju. Nah, ini enzim lipase ini dia memecah lemak susu menjadi asam lemak bebas yang menghasilkan aroma khas keju. Ya, seperti itu ya. Oke, nah yang terakhir adalah protein sebagai pembentuk buih. Ya, jadi sifat fungsional protein sebagai pembentuk buih yaitu kemampuan protein untuk membentuk atau menstabilkan gelembung udara dalam sistem pangan. Kenapa bisa? Karena tadi protein ini memiliki sifat amfilik, amfilik ya maksudnya ini. Artinya memiliki tangan yang sifatnya hidrofilik, suka air, dan memiliki tangan yang sifatnya hidrofobik, yang tidak suka air. Nah, hidrofobik ini bisa berikatan dengan lemak, kalau sifatnya emulsifier, bisa berikatan dengan udara, kalau sifatnya membentuk buih. Nah, cara kerjanya apa? Protein dicampur dengan air, ya. Kemudian air kita kocok, gitu ya, sehingga udara dari luar masuk ke dalam campuran protein dan air tersebut. Nah, ketika proses pengocokan tersebut, maka udara yang masuk tersebut akan ditahan ya oleh protein ya. Jadi udara tersebut akan dibungkus oleh protein sehingga terbentuk yang namanya buih. Ya, contohnya apa? Ketika kita misalkan mengocok putih telur tadi ya, kenapa bisa menjadi berbusa? Ya, karena tadi protein bisa membungkus udara yang masuk tadi dari luar, gitu ya, sehingga udaranya tidak terbang bebas ya, tetapi terikat atau terselubung gitu ya oleh protein sehingga terbentuk buih seperti itu ya. Oke, itu ya mungkin eh, sifat fungsional daripada protein. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.